bersatu dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada janji seperti yang ada padamu ya Tuhan. Janji Tuhan yang selalu Engkau tepati, janji akan pemeliharaanmu atas kami, janji akan kasih-Mu atas kami yang selalu Engkau tepati. Kami bersyukur untuk itu dan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila pujian penyembahan yang sudah kami naikkan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena pujian penyembahan yang kami naikkan itu berdasarkan dari ketulusan hati kami, karena kami sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhanlah yang layak dipuji, layak disembah. Kami sungguh-sungguh mengakui akan kebesaran Tuhan, akan keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami pun mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan, jauhkan dari kami dari segala gangguan-gangguan yang akan mengganggu konsentrasi kami, yang akan mengganggu perhatian kami. Berikan kami kemenangan ya Tuhan untuk mengalahkan segala gangguan itu ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila Tuhan Yesus yang mengurapi Tuhan mampukan, sehingga dapat menyampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah mendengar istilah candaan ya, yang berkata begini, Sultan mah bebas? Pernah mendengar istilah itu? Itu biasanya candaan para artis biasanya kan, gitu kan ya. Sultan mah bebas. Artinya bahwa mereka itu bebas melakukan apapun juga. Dan artis-artis itu juga sering diberikan julukan sultan. Misalnya seperti Sultan Andara. Siapa Sultan Andara? Wah, hafal semua, kenal ya. Lalu ada juga Sultan Bintaro, Andre Taulani. Ya. Ada juga Sultan Cinere, siapa? Enggak terkenal, yang terkenal adalah Sultan Bintaro sama Sultan Andara ya. Mereka punya uang yang begitu banyak, dan kalau kita saksikan di YouTube-nya, seringkali mereka memamerkan atau menunjukkan kekayaannya. Rumahnya yang begitu besar, lalu koleksi mobil-mobilnya dan seterusnya. Hari ini ganti mobil, belum sampai 1 minggu sudah ganti mobil lagi. Sultan mah bebas, artinya dia mau apa saja bisa, mau beli apa saja bisa, karena kekayaan yang begitu melimpah. Seolah-olah menjadi sultan itu enak karena bisa membeli apa saja, bisa melakukan apa saja. Padahal kenyataannya ternyata tidak semua bisa dibeli dengan uang. Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Tidak semua bisa dihargai dengan uang. Jadi berapapun uang yang kita miliki, contohnya adalah tidak dapat membayar pembebasan kita. Berapapun uang yang kita miliki tidak dapat membayar pembebasan kita. Artinya pembebasan dari dosa. Kalau pembebasan dari penjara mungkin masih bisa. Ya, sipirnya, kepala penjaranya dikasih uang segini nggak cukup, tambahin lagi segini nggak cukup, tambahin lagi segini mungkin cukup. Tapi itu pembebasan dari penjara. Tapi pembebasan dari dosa, pembebasan diri kita tidak dapat dibayar dengan berapapun
uang yang kita miliki. Termasuk sultan tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa walaupun punya uang begitu banyak. Tema kita hari ini adalah harga pembebasan. Kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita baca dari Mazmur pasal 49 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Lalu nanti kita akan baca dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 ya. Pertama kita baca dulu Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Mazmur 49 ayat 8 dan 9 sudah mendapatkan semuanya? Kita baca bersama-sama dua ayat ini, ayat 8 dan 9. 1, 2, ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Di ayat 9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya tidak memadai, tidak cukup untuk membayar tebusan nyawa. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-20, 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dua ayat firman Tuhan yang kita baca memberikan pengetahuan atau pengertian kepada kita betapa mahalnya harga nyawa kita, betapa mahalnya harga pembebasan itu. Kalau orang sakit, dia berusaha bagaimana biar dia sembuh. Kan gitu. Berapapun biaya dia akan keluarkan biar dia sembuh. Bisa berobat di Indonesia, dia akan berobat di Indonesia asal sembuh. Di Indonesia tidak ada dokter yang bisa menangani, tidak ada dokter yang ahli, adanya di luar negeri. Kita pergi ke luar negeri berobat untuk bisa sembuh. Tetapi ketika Tuhan menghendaki kita berpulang kepadanya, maka berapapun yang kita keluarkan biaya tidak bisa mengembalikan juga. Karena memang mahalnya harga nyawa kita, mahalnya harga pembebasan itu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Harganya mahal. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa begitu mahal harga pembebasan? Kok mahal kali harga pembebasan itu? Apa alasannya? Mengapa begitu mahal harga penebusan dosa kita? Saya menyebut 3 alasan saja mengapa begitu mahalnya harga pembebasan, seperti yang kita baca dalam 2 nats Alkitab tadi. Yang pertama, mahalnya harga pembebasan itu karena kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi karena kita itu begitu berharga di mata Tuhan, lalu muncul lagi pertanyaan, kenapa kita begitu berharga di mata Tuhan?
Memangnya apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan sehingga kita kok dianggap berharga kepada Tuhan? Apakah karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada Tuhan sehingga kita berharga di mata Tuhan? Sesungguhnya bukan karena apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan sehingga kita berharga di mata Tuhan, tetapi karena memang Ia sangat mengasihi kita sebagai ciptaannya. Karena Ia sangat mengasihi kita sebagai ciptaannya, sehingga kita dianggap berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Allah itu disebut Sang Pencipta Sejati. Sang Pencipta Sejati itu sangat mengasihi yang diciptakannya. Dia tidak mau ciptaannya itu rusak atau dirusak. Dia tidak mau ciptaannya itu dirampas oleh orang lain atau menjadi milik orang lain. Kita adalah ciptaannya yang sangat dikasihinya, sehingga kita begitu berharga di mata Tuhan. Ia mengasihi kita, sangat mengasihi kita sebagai ciptaannya. Dan Ia tidak mau kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Dalam kenyataannya, kita telah mengalami sesuatu yang tidak baik. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan keinginan dosa. Kita memperhamba diri kita kepada dosa, dan kita membiarkan diri kita dirusak oleh dosa. Dan Tuhan sebagai Sang Pencipta kita yang sejati tidak tinggal diam melihat kita yang sudah rusak. Kita ini ciptaannya dan begitu berharga di matanya, sehingga Dia kemudian mengambil inisiatif membayar kita dengan harga yang mahal, supaya kita kembali lagi menjadi milik Tuhan, tidak rusak lagi, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Hidup dalam kondisi yang baru. Ia tidak mau kita binasa. Kita pernah mendengar perumpamaan tentang seorang gembala yang baik. Gembala yang baik ketika dia menggembalakan domba-dombanya, ketika satu saja domba itu hilang dan tersesat dari 100 domba, maka dia akan meninggalkan yang 99, kemudian dia akan mencari satu domba yang hilang itu. Dan betapa bahagianya ketika dia menemukan domba yang hilang itu. Dia menggendongnya, dan dia sangat senang. Dan itulah yang Tuhan rasakan ketika menemukan kita kembali sebagai ciptaannya yang tadinya sudah dirampas oleh keinginan dosa. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita dicari untuk ditemukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau sesungguhnya satu orang pun dari manusia itu yang mengalami kebinasaan. Sesungguhnya Dia tidak mau. Dia mati disalibkan sesungguhnya untuk semua orang, sesungguhnya. Tetapi ternyata tidak semua orang mau menerima penebusan itu. Tidak mau menerima penebusan itu. Dan yang menerima penebusan itu adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita itu begitu berharga di mata Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tetapi
Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita ciptaan kesayangannya. Ia begitu mengasihi kita karena kita begitu berharga baginya. Dan hal ini harus kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Jangan ada di antara kita yang merasa tidak berharga di mata Tuhan, karena ini berbahaya. Orang yang merasa tidak berharga, dia akan merasa minder. Dia takut untuk melakukan sesuatu karena merasa tidak berharga. Tetapi seorang yang merasa berharga, dia akan berani melakukan sesuatu. Sehingga dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus sadari sama-sama bahwa kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan? Katakan dulu kepada kanan kirimu, saya sungguh berharga di mata Tuhan. Bilang lagi, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, kita berharga di mata Tuhan. Iya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga harga bayaran itu sangat mahal. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, maka bayarannya murah. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita bukan sekedar makhluk ciptaan biasa. Tidak sama seperti hewan atau tumbuhan. Tetapi kita adalah makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan dengan memiliki pikiran dan perasaan. Kalau hewan, dia memelihara anaknya itu karena insting. Karena insting. Tetapi manusia punya pikiran, punya perasaan sehingga dia bisa datang kepada Tuhan. Jadi kita ini istimewa, makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan, yaitu untuk menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, setiap orang tua akan melakukan apapun juga untuk anak yang sangat disayanginya. Dan mengapa harganya begitu mahal untuk anak yang sangat disayanginya? Kenapa begitu mahal harganya? Karena ada harapan agar anak itu mengerti betapa besarnya kasih sayang orang tua. Agar anak itu kelak menyenangkan orang tua. Demikianlah Yesus menebus kita dengan harga yang sangat mahal, agar kita tahu betapa besarnya kasih Yesus kepada kita. Harganya mahal, nggak main-main. Supaya kita tahu betapa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Dengan harga yang fantastis. Bukan 1-2 M. Tidak dengan harta dunia ini. Tetapi dengan nyawanya dan dengan harga dirinya. Dia membayar kita. Dengan nyawanya dan dengan harga dirinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, adakah kita sadari begitu besarnya kasih Allah kepada kita? Apakah kita menyadari akan kasih Allah yang sangat besar itu atas kita? Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apa balasan dari kasih Tuhan yang begitu besar itu atas kita?
Apakah kita akan masa bodoh dengan kasih Tuhan itu? Apakah kita akan menganggap sepi kemurahan Allah? Apakah kita akan menganggap sepi pengorbanan Tuhan? Harusnya kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, dan seharusnya kita pun mengasihinya. Mari kita membalas kasih Tuhan, walaupun tidak akan pernah sepadan dengan kasih Tuhan. Namun kita berjuang, mari kita berusaha bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, bagaimana mengikuti perintah Tuhan, bagaimana mengikuti kehendak Tuhan, untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Seorang anak yang menyadari betapa besarnya kasih sayang orang tua seharusnya juga membalas kasih sayang orang tua, walaupun tidak akan pernah terbalas. Tidak akan pernah sepadan. Bagaimana perjuangan kita, usaha kita untuk membalas kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah sepadan. Namun berjuanglah, berusaha. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Jadi begitu mahalnya, begitu besarnya harga penebusan itu karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Bilang dulu kanan kirimu, kamu adalah anak kesayangan Tuhan. Bilang dulu. Yakinkan lagi sekali lagi, kamu adalah anak kesayangan Tuhan. Bilang dulu kanan kirimu, sekali lagi. Iya, biar benar-benar yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Sehingga harga pembebasan itu begitu mahal atas kita. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mengapa harga pembebasan itu begitu mahal? Karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita adalah anak-anaknya, maka kita dapat dipastikan kita adalah pewaris kerajaan surga, karena kita adalah anak-anaknya. Kita baca dulu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tuhan mau kita menempati surga yang mulia itu. Tuhan Yesus tidak mau kita menempati tempat yang lain. Tempat yang penuh dengan kesengsaraan, tempat yang penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus tidak mau kita selama-lamanya tinggal di dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Tetapi ada satu tempat yang akan diwariskan bagi kita, tempat kekekalan, yaitu surga yang mulia. Kalau ada orang yang berkata surga dunia, itu biasanya orang itu sedang menikmati sesuatu yang sangat indah. Aduh, surga dunia kan itu. Dia melihat pemandangan yang sangat indah kan itu kan ya.
Ini seperti Taman Eden kan gitu kan ya. Seolah-olah dia pernah ke Taman Eden. Karena melihat begitu indahnya pemandangan. Atau dia menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Apa? Kepiting saus tiram atau asam manis atau apa? Pokoknya aduh nikmat banget. Atau ikan asin tambah sambal mentah kan gitu kan. Nikmat banget. Surga dunia katanya. Seolah-olah itu sudah enak sekali. Tetapi surga itu adalah satu kenikmatan yang jauh yang belum pernah kita rasakan di dunia ini. Dan itu adalah tempat yang akan diwariskan kepada kita. Jauh lebih indah dari tempat yang ada di dunia ini. Oleh karenanya Tuhan menebus kita dengan tebusan yang sangat mahal. Karena kita adalah ciptaannya, kita mau ditempatkan di tempat yang sangat indah itu, tempat yang mulia itu, menjadi pewaris kerajaan surga. Dan saya mau katakan, hampir seluruh umat manusia merindukan tempat itu. Hampir, saya katakan hampir. Karena ternyata ada juga yang tidak merindukan tempat itu, yaitu orang yang tidak normal, yang tidak wajar kalau tidak merindukan tempat yang indah. Karena semua orang ingin bahagia, semua orang ingin senang, sehingga semua orang merindukan tempat yang bahagia itu, tempat yang menyenangkan itu. Orang yang normal tidak mungkin menolak tempat yang menyenangkan itu. Bapak Ibu Saudara, rindu surga yang mulia itu, amin. Tapi tunggu waktunya ya, jangan sekarang. Tunggu waktu Tuhan. Hari Jumat, hari Selasa yang lalu, Pak Halim dipanggil Tuhan dan sudah bersama dengan Tuhan di surga. Beberapa saudara kita juga sudah ada di sana. Giliran kita tunggu waktunya Tuhan. Tetapi yang pasti bahwa kita adalah pewaris kerajaan surga itu. Tempat yang sangat menyenangkan. Karena itu jangan kita pernah ragu dan apalagi tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita menukar ahli waris itu, hak waris itu dengan harta duniawi. Jangan tergiur dengan keinginan-keinginan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, yang bisa dirusak oleh ngengat dan karat, yang bisa diambil oleh perampok dan maling. Tapi pertahankan hak ahli waris itu dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mau menukarnya dengan keinginan-keinginan duniawi. Karena harganya sangat mahal dan kita tidak bisa membayarnya. Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Bapak Ibu Saudara adalah pewaris kerajaan surga? Amin. Bilang lagi ke kanan kirimu, kamu adalah ahli waris kerajaan surga. Kamu adalah ahli waris kerajaan surga. Bilang ke dirimu sendiri, aku adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, bahwa begitu mahalnya harga penebusan untuk diri kami yang sudah Engkau bayarkan dan harganya telah lunas Engkau bayar ya Tuhan. Oleh karena kami ini begitu berharga di mata Tuhan, oleh karena kami ini adalah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, oleh karena kami ini adalah ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing ya Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, kami mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.